Baiklah, kembali lagi dengan saya di Ngusik Ngobrol Itu Asik. Nah, kali ini saya bertemu dengan teman saya, Suartawan. Ya, di sini saya berada di tempat yang lumayan bagus nih. Ya, ini tempatnya apa namanya, Sar? Kalau di sini kita stay di Pondok Nyoman, tepatnya di Banjar Pacung, Baturiti, Tabanan. Ya, nanti kalau teman-teman atau beli surya mungkin mau lain kali ke sini, silahkan mampir ke sini. Dan kalau mau nginap juga bisa di sini. Jadi silahkan kalau ada yang mau lewat ke Bedugul, silahkan mampir. Karena kalian nggak mungkin nyesal kalau lewat sini. Ya, ini view-nya bagus sekali. Jadi di sini di bawah nih ada kolam renang, ada penginapan juga. Ini kayak rumah sendiri jadinya kalau mau nginep ya nggak berasa nginep. Ya, Pondok. Ya, jadi terima kasih buat Pondok Nyoman yang udah memfasilitasi untuk syuting hari ini. Oke, Suar, ini teman saya. Saya kenal sama Suar itu 4 tahun yang lalu ya? Ya, 4 tahun lalu di Gandhi School, Gandhi di School, sekolah. Ya, jadi Suar ini adalah seorang guru seni. Ya, guru seni waktu itu. Nah, Suar, spesialisasi seninya ini apa nih? Menggambar, melukis, nyanyi itu termasuk seni nggak sih? Ya, semua kalau seni sesuatu yang membuat kita senang, membuat kehidupan kita indah, itu sering disebut dengan seni. Kalau seni istilahnya berasal dari kata seni ya. Pernah dengar air seni? Air seni ya, air kencing ya? Ya, seni itu kecil artinya, tapi walaupun kecil dia itu menghasilkan dampak yang besar di kehidupan kita. Oke. Jadi kalau berbicara seni ini cukup panjang ya, Bli ya. Ya. Panjang bisa sampai besok nih kayaknya. Kalau bicara seni ini sedikit aja. Kalau seni itu walaupun dia kecil tapi perubahannya sangat besar. Contohnya sekarang alam ini termasuk sesuatu yang indah ya. Jadi itu juga termasuk bagian dari seni. Terus kalau berbicara seni ya, dari awal manusia bangun sampai dia tidur tuh, kalau Beli nggak percaya, itu orang seni yang memikirkan. Contoh ya, kayak sekarang baju yang Beli pakai itu siapa yang ngedesain? Ya. Orang seni. Beli baru bangun lihat rumah kamar yang begitu bagusnya, siapa yang merencanain? Itu kan arsitek, dia seni juga. Jadi betul. Semua kehidupan ini pakai seni. Termasuk makan pun seni. Ya, makan beguling. Ini kok keren kayaknya komposisinya, itu seni ya, juga. Tata boga ya. Jadi boga, ya. Semua kehidupan ini tidak luput dari yang namanya seni. Oke. Nah, Sor, sekarang kegiatannya apa nih? Masih ngajar kah apa gimana nih? Ya, kalau kegiatannya masih ya. Jadi memang saya senang ngajar, jadi berbagi ilmu kepada orang lain. Terus sambil juga ngelukis ya. Jadi itu kayak hobi lah. Kalau nggak dapat ngelukis kayak gimana ya? Kayak nasi kurang garam. Oke. Nah, waktu ini saya sempat lihat di Instagramnya Suar. Itu Suar lagi ngelukis fotonya ibu siapa, Koster ya kalau nggak salah. Ya, ibu kita ya. Jadi ibu Putri. Bu Putri ya, oke. Ini gimana nih kejadiannya, kok bisa Suar suruh ngelukis nih, gimana nih? Oh gitu, awal mulanya karena kakak emang jadi ajudannya beliau. Oke. Jadi kakak ajudannya beliau dan kebetulan waktu itu Ibu Putri dan Bapak Koster juga baru dilantik menjadi gubernur, dan kebetulan kakak juga jadi tim suksesnya, tim sukses. Terus sekarang sebagai tim promosinya istilahnya, tim medianya. Jadi kakak itu ingin menghadiahkan beliau sebuah lukisan dengan timnya. Jadi makanya kebetulan kakak juga sangat mengapresiasi karya-karya saya, jadi dipercayakan kepada saya. Oke, gitu. Ternyata seperti itu. Ya. Saya kira ada kontes atau seperti apa? Tidak. Kalau kontes tidak. Ini cuma cuma memang kepercayaan dari timnya Ibu Koster. Oke. Nah, Suar, kalau berbicara masalah seni seperti dibilang tadi panjang sekali ya. Panjang sekali. Tapi saya sedikit ingin tahu nih. Ya. Suar itu istilahnya spesialisasi, kan biasanya seni itu ada spesialisasinya di abstrak, lukisan abstrak, ada mematung atau segala macam. Nah, kalau Suar ini spesialisasinya
di mana sih sebenarnya? Kalau saya lebih cenderung ke realis. Ya. Realis. Apa Jadi, itu realis? Realis itu real ya, atau nyata. Jadi melukiskan sesuatu keadaan yang dengan realita. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke ya kenyataan kehidupan. Jadi kayak gitu. Jadi orang tuh tidak harus menerka-nerka lukisan saya, tapi sudah dari melihat aja udah tahu. Oh, ini maksud lukisannya. Oke. Berarti lebih gampang dicerna lah istilahnya. Ya, lebih gampang dicerna dan termasuk teknik dasar sih sebenarnya. Kalau lukis realis itu sebenarnya teknik dasar sebelum orang itu bisa ke tingkatan jenjang selanjutnya. Oke. Nah, Suar, kalau di sekolah nih. Hmm. Nah, ini kan Suar kan seorang guru. Apakah sekolah tersebut menghambat istilahnya Suar berkarya atau malah Suar malah bisa bereksplor lagi? Mengeksplor ya. Kalau sekolah sih nggak pernah melarang saya untuk apa ya, untuk eksis di dunia seni, nggak pernah. Jadi malah sekolah itu mensupport selalu. Jadi dengan ketika kalau sekarang saya ngajar di Balikidi ya. Oh ya. Jadi sekaligus ini sekaligus Promosi ya. Pondok Nyoman nitip ke gininya Beli Surya ya, di YouTube-nya Beli Surya, Pondok Nyoman, terus Balikidi sekarang. Balikidi. Gandhi juga kan. Kalau di sekolah itu malah disediakan sebuah ruang khusus, jadi ada atrium namanya. Jadi itu tempat kita selain guru ya, anak-anak pun kita bisa berekspresi di sana juga. Mungkin nanti bisa Beli Surya berkunjung ke Balikidi ya, nanti lihat atrium kita di sana kayak apa gitu. Jadi sangat mendukung sekolah. Oke, nanti kapan-kapan saya mau ngobrol lagi di Ya. sana sama Suar. Nah, ini Suar, saya sedikit ada pertanyaan sih dari dulu sebenarnya. Di sekolah itu pasti ada yang namanya olahraga, ada yang namanya kesenian. Apa sih dampak jika istilahnya salah satu dua item ini dihilangkan bagi siswa? Karena kita sama-sama tahu ya, olahraga itu Penting. disukai sekali Ya. sama murid. Art juga disukai sekali. Istilahnya kalau matematika libur, wah senang. Tapi kalau udah dua pelajaran ini libur, malah dituntut atau Ya. gurunya nggak masuk, malah nuntut harus dapat tetap. Gimana nih pendapatnya Suar nih? Kalau Sebegitu pentingkah pelajaran ini? Kalau menurut pandangan saya, Ya. semua pelajaran itu penting. Ya. Semua pelajaran itu penting. Bukan maksud saya menganaktirikan matematika, Ya, ya. bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Semua penting. Cuma itu dah makanya karena semua penting. Jika salah satu hilang, dia nggak akan balance lagi untuk dari sebuah pendidikan. Karena kalau seni dihilangkan, kreativitas anak tidak akan ada. Ya, kreativitas. betul. Kalau olahraga dihilangkan, fisikis anak akan terganggu. Ya, betul. Jadi tidak ada yang bisa dihilangkan. Menurut saya ya, Ya, menurut tempat oke, saya, bukan maksud saya menganaktirikan. Kalau matematika dihilangkan, mereka tidak akan bisa berpikir matematis. Ya. Karena di seni pun perlu matematika. Matematis ya. Dan di matematika pun perlu seni. Ya. Penjas pun perlu seni seni. juga. Seni pun perlu penjas. Jadi nggak ada yang bisa dihilangkan. Silakan. Jadi semoga ya ini tidak terjadi. Apalagi di masa pandemi ini ya, khususnya kalau pembelajaran art sih masih bisa berlanjut, tapi kalau untuk sport biasanya agak kesusahan kita untuk mengontrol anak biar selalu sehat ya. Jadi seperti itu Beli Surya. Nah, ini mau minum boleh silakan. Sambil minum ya, Ini minum. sambil ngobrol santai lah. Saya kok tegang banget nih. Nah, tadi menyinggung masalah keadaan sekarang ya, pandemi. Gimana sekolah menanggapi hal seperti ini nih, Suar? Apa namanya? Apakah kurikulumnya berubah? Apakah gimana nih sekolah nih? Agar istilahnya kepercayaan daripada orang tua masih tetap percaya dengan sekolah dan tidak ngambil homeschooling nih. Gimana nih, Ya, Suar? kalau dari manajemen sekolah sih kita di awal pertama pandemi kita cukup kelabakan juga Susahan ya. karena harus menyiapkan yang namanya home based learning. Jadi home based learning itu gimana caranya kita memfasilitasi siswa biar tetap belajar di rumah. Jadi seperti itu. Terus kalau kami dari pihak sekolah, khususnya saya sebagai orang guru, sangat berusaha untuk biar anak itu tetap bisa belajar. Dengan cara apa? Mungkin kalau untuk yang sudah boomingnya sekarang lewat Zoom aplikasi, Ya, aplikasi. terus lewat Google Classroom. Ya. Jadi seperti itu proses belajaran. Tapi kalau
komplain orang tua pasti banyak yang ada. Karena di mana misalnya kenapa gurunya nggak ngajar, tapi gurunya tetap digaji gitu misalnya ya. Jadi itu banyak sekali komplain. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Betul. Karena tidak ada yang salah di sini. Yang salah adalah keadaan kita. Keadaannya yang ya. salah, benar. Ya, jadi kalau di sekolah sangat mengupayakan yang terbaik untuk siswa tetap bisa belajar. Dan selalu ada kegiatan di rumah. Kayak sekarang kalau holiday pun anak-anak tetap dapat kegiatan holiday program namanya kalau di Sekolahnya tempat Suar, ya? saya bekerja ya, bukan sekolah saya. Tempat saya bekerja itu tetap mereka dapat kayak holiday program, jadi kayak kegiatan lomba di rumah dan nanti merchandise-nya akan dikasih oleh sekolah gitu. Oke. Jadi tetap produktif anak-anak. Ya. Guru pun tetap produktif. Seperti itu. Jadi setidaknya tidak ada yang terbengkalai lah. Tidak ada yang terbengkalai, jadi kita anggap aja sebuah musibah ini menjadi hikmah. Terutama saya ya, walaupun jadi ada pendapat saya kalau dengan pandemi ini saya itu juga bisa bekerja di rumah lebih banyak dengan keluarga, terus membayar hutang saya. Jadi orang yang mau kembali lagi ke bisnis ya, orang yang mau memesan lukisan kepada saya itu sampai 1-2 tahun menunggu. Karena saking ya nggak tahu ya, saking sukanya atau saking nggak mau peduli dengan mau selesai atau nggak selesai gitu. Jadi ketika pandemi selama 3 bulan ini saya bisa menyelesaikan lukisan yang ingin dibeli oleh orang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi, ngomong masalah order lukisan nih. Banyak nggak deh yang ngorder-ngorder lukisan, habis itu rentan harga berapa, jenis lukisan yang di order tuh jenisnya apa aja yang paling laris nih? Oh ya. Di Suar nih terutama ya. Nanti kalau untuk lengkap picture-nya boleh cek di Instagram. Di Instagram saya ya di Sue Hartawan. Suhartawan. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Ya, nanti pakai ejaan lama Sue Hartawan ya. Kalau untuk order lukisan yang banyak itu potret ya, potret wajah dan basicnya emang realistik. Jadi kalau ring harganya itu dari puluhan, ratusan, bukan, dari ribu loh, ini bukan juta. Nanti kalau harga di inbox aja ya. Jadi tidak bisa memastikan harga karena seni tidak bisa dibayar. Betul, sebenarnya. Cuma seni itu nggak bisa dibayar. Jadi cuma apresiasi lah, apresiasi istilahnya. Kalau ada orang suka nggak mungkin. Kalau seni gimana ya, nggak bisa menentukan harga, nggak bisa. Nah, jadi ini benar sekali yang bilang Suar ini. Makanya saya kadang-kadang kesel sama orang-orang yang mengatakan, wah masa yang kayak gitu harganya sampai segitu. Ya. Masa segitu itu nggak nonsen buat saya. Karena apa? Seni itu sebenarnya nggak bisa diukur dengan harga. Dengan uang. Jadi kalau orang itu mau membayar dengan istilahnya anggaplah 100 juta, berarti ya memang segitu dia merasa bahwa seperti apa yang bilang tadi, kepercayaannya dia kepada si artis itu ya segitu harganya, memang pantas itu loh. Tapi kalau ini biasanya dulu saya pernah punya sebuah lukisan yang mungkin ya yang membuat orang itu senang. Ya, jadi seperti estetika seni membuat orang itu senang dan saya kasih gratis loh. Karena saya lihat orang itu sangat benar-benar menginginkan lukisan saya. Tidak usah dibeli kalau nggak punya uang. Saya nggak perlu uang. Itu mas. Bukan nggak perlu uang dalam artian semua orang semua orang perlu uang. Tapi semua seniman itu perlu uang. Tapi dalam ranah ini karena saya juga pekerjaan utama saya bukan di seni aja, jadi seniman aja atau artis saja. Kalau udah orang itu suka, benar-benar suka dan mau menjaga karya saya, silakan saya kasih gratis. Tapi dengan syarat ya, kalau kapanpun saya mengunjungi karya saya, keadaannya harus selalu baik. Jadi seperti itu. Berarti istilahnya karyanya Suar itu memang benar-benar diinginkan, dirawat dengan baik dan diposisikan sesuai dengan harapan lah. Wah, ini emang benar-benar. Jadi jadi seperti itu. Jadi kalau karya itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya anaknya kita lah. Ya. Jadi anaknya kita mau diajak di tempat lain silakan, tapi harus dibaikin ya. Harus dibaikin. Kalau anak kita disiksa, kita marah walaupun juga ya. Dibayar pun saya nggak akan kasih. Ya. Karena melukis, bernyanyi itu hampir sama. Menuahkan semua. Kalau musik ya dilirik, kalau
lukisan ya di kanvasnya. Kita Iya. taruh di sana emosi kita segala macam. Jadi itu memang bagian dari jiwanya kita. Jadi emosi kita, terus kritikan kita, terus keindahan yang ingin kita ciptakan, kita turahkan di sana. Tidak hanya di kanvas, di kertas dan media lain pun bisa. Oke. Jadi lukis itu sangat fleksibel ya, tidak harus di kanvas saja, Bli. Jadi susah kalau kita bicara seni besok baru selesai. Mungkin nggak selesai itu. Selesai kalau masalah seni ya. Oke, Suar. Saya kan banyak nih punya teman-teman tato juga. Kebanyakan orang seni juga. Nah, kalau Suar tertarik nggak dengan seni menato orang atau gimana nih? Ya. Apa istilahnya tato art apa? Tato artis. Penato. Penato. Kalau tato istilahnya gini ya. Saya senang menyakiti orang jadinya. Menyakiti orang, betul sih. Ya. Menyakiti tapi dibayar ya. Itu kan sakit sekali kalau tato. Saya sangat tertarik kalau dengan dunia tato. Cuma belum belum terrealisasikan untuk sampai sekarang. Karena kenapa? Kesibukan. Oke. Ya, bayangkan kalau saya misalnya sekarang di konteks ini saya jadi tukang tato. Belum lagi saya harus menjadi seorang pelukis. Belum lagi jadi saya harus guru ya? guru. Belum jadi kepala ya. rumah tangga. Jadi untuk membagi waktunya memang sulit sekali. Tapi nggak tahu nanti ya, Bli. Kalau nanti Tuhan berkehendak apa, saya bisa aja menekuni dunia itu. Karena dulu pernah sempat ya, pernah sempat waktu kuliah menyakiti banyak orang. Ya. Teman-teman saya banyak saya sakiti. Nanti mungkin teman-teman yang nonton juga channelnya Bli tahu siapa yang pernah saya sakiti untuk belajar menato. Jadi sangat-sangat tertarik dengan dunia tato. Jadi kalau hubungan seni, semua saya sangat suka, Bli. Oke. Tidak hanya Satu ya, tidak ada fokus tidak dengan hanya satu tidak hanya dengan lukis, karena kebetulan aja sekarang lukis itu media yang paling gampang untuk saya ekspresikan. Jadi biasanya patung, dulu saya senang patung karena kenapa di sana sangat ketika kita berkarya itu benar-benar menciptakan sesuatu yang sangat perular ya, sangat istilahnya banyak orang yang minat ya. Kalau lukis kan tidak banyak orang yang suka, tapi kalau patung bisa banyak dimanfaatkan oleh orang. Jadi apalagi patung itu prospeknya sangat bagus sekali. Terus menyanyi ya walaupun sekedar main gitar sedikit ya bisa lah. Oke. Untuk menyanyi bisa sedikit-sedikit, tapi tidak bagus suaranya kayak Bli Surya. Ya. Wah, saya artinya Suar ini menyukai ya, kalau udah semua seni, semua genre, kalau musik semua genre saya suka, kalau di lukis semua aliran saya suka, kalau di patung semua aliran saya suka. Oke, berarti tidak fanatik lah. Tidak fanatik, saya tidak fanatik. Ya jadi tidak begitu idealis dengan satu jenis karya seni aja. Oke, Suar. Ya. Kalau tadi dibilang tentang kita udah bicara masalah artnya Suar secara global ya, secara apa yang menurut Suar pegang sampai sekarang. Nah, kalau di sekolah nih ngajar lebih susah ngajar orang untuk menjadi seorang artis di sekolah atau ngelukis di rumah? Lebih susah mana? Karena tadi ada yang sampai 2 tahun nunggu lukisannya, susah mana nih? Ya. Kalau untuk dari dua pertanyaan itu sebenarnya yang susah itu mengajar, Bli. Mengajar? Terus terang saya mengajar sangat susah. Kenapa? Karena setiap karakter anak itu kan beda-beda. Ya, betul. Ada anak yang nakal, ada anak yang benar-benar pintar banget, ada anak-anak yang benar biasa-biasa aja. Biasa aja, ada yang kreatif. Terus terang saya dulu pikir pekerjaan seorang guru itu gampang. Jadi tinggal ngasih PR aja selesai. Oke. Beda kalau sekarang saya udah terjun, mungkin karena dulu saya nakal sama guru saya. Saya SMA dulu sangat sering bolos ya. Jangan ditiru ya netizen. Oke, sama berarti ya. Ya, jangan ditiru. Sama saya. Dan akhirnya saya jadi guru sekarang sangat merasakan susahnya jadi guru. Beda dengan halnya kalau saya melukis ya. Melukis dengan waktu yang lama itu tidak kalau untuk skill saya tidak begitu kesulitan karena memang saya dari kecil hidup di lingkungan keluarga seniman. Oke. Ya jadi kakek saya memang seniman tapi seni tabuh, seni berarti musik ya? Seni suara juga. Terus mesanti itu kan ya, istilahnya Balinya ya seni suara. Terus
keluarga saya juga ada yang penari, dan bapak saya ini terlahir sebagai seorang artis visualnya, jadi seniman visual istilahnya. Oke. Nah, jadi tidak susah kalau menurut saya kalau belajar, karena memang keturunan saya memang seni semua gitu loh. Jadi kalau untuk belajar, saya cuma belajar 15 tahun untuk sampai sekarang, tapi saya terus belajar juga. Tapi kalau dibandingkan dengan mengajar, membuat orang yang tidak bisa menjadi bisa, itu yang sangat susah. Apalagi anak-anak ya, Ya, ya. sangat susah. Tapi saya sangat tertantang dengan dunia itu. Saya sangat senang membuat orang itu menjadi bisa. Itu aja, Bli. Oke. Nah, kalau diberikan harus milih nih Suar nih. Ya. Suruh ngajar apa malah milih fokus sebagai seorang artis Wih. melukis saja nih? Woi, kalau suruh milih, kayaknya belum bisa deh, Bli. Kayaknya Belum bisa. Karena kedua profesi ya, kedua profesi saya sekarang ini gimana ya, kayak memblending ya, Bli. Jadi Oke. saya ngajar pun ngajar seni, Ngajar seni. nggak bisa dipisahkan. Oke. Jadi kalau suruh milih, maaf saya nggak bisa. Belum. Kalau suruh milih istri mungkin bisa. Canda ya. Kalau belum milih istri bisa, tapi karena art ini udah istilahnya jiwanya dia. Kalau Nggak jiwa bisa. udah lepas dari Nggak rangka, bisa. Mati. mati. Ya, kalau saya disuruh milih jadi guru pure atau jadi seniman, Seniman murni lah istilahnya. istilahnya nggak bisa. Jadi jiwa saya mengajar, karena saya ingin mengabdikan diri saya kepada anak-anak yang awalnya nggak bisa biar menjadi bisa. Terus kehidupan saya dari kecil saya udah jadi maksudnya hidup di dunia seni, jadi nggak bisa. Terus karena dunia seni pun saya sampai sekarang banyak punya teman, jadi kayak gitu. Oke. Banyak punya teman, dan memang seni itu nggak bisa lepas dari jiwa saya. Itu aja sih, Bli. Oke. Nah, Minum sebentar ya. Habis lempuyan Anda. oke Suar. Tadi bilang bahwa di keluarga itu semuanya adalah seniman ya. Nah, sekarang saya tahu Suar udah berkeluarga nih. Ya. Ya. Apakah kegiatan Suar ini sebagai seorang artis plus guru lagi nih mengganggu nggak untuk kebersamaan nih sama keluarga nih? Wih, itulah. Itu yang susahnya, Bli ya. Dulu kalau Bli tahu ya, dulu saya sampai pisah ranjang sama istri ya. Baru punya anak dulu. Kenapa? Ya karena kesibukan saya yang harus terbagi-bagi waktunya. Tapi selama ini saya sempat 1 tahun vakum, Bli, dari dunia exhibition lah istilahnya. Kalau dulu kan saya sangat senang mengikuti pameran-pameran Oh iya, lukisan. pameran. Ya, nanti mungkin saya ceritakan tentang pameran. Kalau untuk membagi waktu, untungnya sekarang saya punya pendamping hidup yang mengerti dengan keadaan saya sebagai kepala rumah tangga yang sangat sibuk ya. Jadi saya membagi waktunya ya dengan istri. Jadi istri yang memang fokus dengan mengurus anak, terus dengan keperluan kita di rumah tangga. Jadi saya cukup urus mencari uang aja, itu istilahnya. Saling bagi lah Saling bagi. istilahnya. Kalau dulu beda. Kalau dulu itu istri kan kerja juga. Jadi saya kerja juga. Jadi kadang sampai jam 2 pagi itu harus harus istilahnya gendong anak, begadang untuk anak baru lahir itu sampai bertengkar sama istri. Jadi kita sampai pisah ranjang dulu. Istilahnya pisah tempat tidur, karena istri juga harus kerja pagi, saya kerja pagi. Jadi seperti itu. Kehidupan saya dulu membagi waktunya sangat susah. Tapi kalau untuk sekarang sih udah oke, karena istri udah fokus di keluarga. Anak sekarang umur berapa ya? Anak 2 tahun. Nah, Cewek ya? cewek. Iya. Berarti udah mau siap-siap untuk ke sekolah. Ah. Lagi berapa tahun? Lagi 5 tahun ya? Lagi 4 atau 5 tahun 4 lagi ya? tahun, ya? Lagi 4 tahun. Wah, ini seneng susah. Ya, cuma sedikit sedih kalau untuk sekarang ya, mungkin satu dunia saya sedikit terlewat ya tentang pameran-pameran itu, Bli. Iya, ya. Jadi kalau dulu saya untuk lebih meningkatkan eksistensi itu biasanya dengan pameran. Oh iya, betul-betul Jadi ikut dengan pameran eksibisi ya. Ya dulu saya sempat juga ikut di Ciputat Tangerang, pernah pameran di sana juga.
terus di Bentara Budaya Bali, terus Arma Museum, terus di Museum Neka juga pernah. Kalau di Bali Neka, ya ya? Neka Museum. Banyak pokoknya. Di Kus-Kus Galeri juga pernah yang ada di Tekumar. Banyak exhibition yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya beliau. Nah sekarang ketika berkeluarga benar-benar stuck gitu. Sama sekali nggak ikut. Sama sekali nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut? Nggak pernah ikut. Kirim Ya, karya pun nggak pernah. nggak pernah. Kalau dulu bener antusias sekali untuk mengirim karya biar bisa ikut aja. Tapi kalau sekarang tidak ada undangan ya nggak ikut. Kalau udah diundang sama grup Panitia lah istilahnya. Ya. panitia yang mengadakan exhibition, kita baru ikut. Jadi cukup sedih ya istilahnya, jadi seorang seniman tidak bisa memamerkan karyanya di depan publik. Ya, oke. Apalagi ditambah dengan pandemi sekarang. Apalagi itu ya. Pandemi, tapi emang sih seniman tidak kehabisan akal untuk berpameran ya. Kita bisa memanfaatkan media virtual, media sosial. Tapi tetap untungnya sekarang ada Instagram, ada Betul. YouTube, ada Facebook. Jadi saya tetap akan berusaha untuk eksistensi di sana gitu. Iya. Ya benar sekali ya teman-teman ya. Di art itu kalau seorang musisi konser untuk biar istilahnya dia tetap namanya diketahui ya, atau Untuk di eksistensi. kalau pelukis itu ya tadi ikut pameran. Ya. Nggak mungkin pelukis itu bisa terkenal kalau jarang ikut pameran, nggak tahu orangnya siapa itu ya, walaupun diketahui secara istilahnya di lingkungan pelukis saja yang tahu, tetapi perlu juga sampai ya bisnismen juga harus tahu juga, karena penting sekali ikut pameran itu penting sekali. Sangat penting. Selain satu pameran atau mengadakan pameran itu ternyata untuk promosi suatu tempat, selain mempromosikan karya seseorang, ternyata seperti itu simbiosis mutualismenya. Ya, saling terhubung lah. Terhubung lah, terkait. Nah itu. Oke, ini tempatnya sangat sejuk sekali nih di Pondok Nyoman. Pondok Nyoman ini. Ya. Jadi saya betah sekali di sini. Mungkin nanti belinya bisa bincang-bincang sedikit dengan ownernya ya. Oke, nanti satu hari saya Pak Nyoman Sugiarto ya. Jadi beliau sangat humble ya, sangat humble dan sangat jadi bisnismen pariwisata yang sangat hebat di sini. Oke. Menurut saya. Iya. Oke. Nah, tadi ada nggak kepikiran untuk menjadikan rumahnya Suar sebagai tempat tadi berbisnis, membuka studio sendiri, istilahnya ya seperti itulah, untuk orang datang melihat lukisan. Ada nggak keinginan seperti besar seperti itu? Pasti. Kalau itu pasti beli ya. Kalau itu pasti. Jadi seorang seniman itu pasti ingin ya, setiap seniman pasti ingin mempunyai istilahnya studio pribadi ya. Jadi sama kayak artis ini ya, artis musik juga kan harus punya studio untuk berkarya. Ya, nah, kalau saya di daerah ini mungkin yang kesusahan adalah aksesnya sedikit ya, karena notabene di sini kan petani. Iya. Saya muncul sendiri dengan jadi seorang seniman, tapi dengan Bapak Nyoman sebagai owner Pondok Nyoman ini juga menurut saya sangat membantu sekali gitu loh. Tapi saya punya keinginan nanti ya, kalau udah punya modal beli, itu kan nggak bisa modal dengkul aja. Ya, betul. Jadi mendirikan sebuah studio, nanti siapa tahu nanti ada tamu di sini di Pondok Nyoman ataupun di restoran di dekat Pacung, Saranam dan lain sebagainya. Karena banyak sekali tempat-tempat menginap di sini di Pacung. Saya ingin bekerja sama dengan mereka untuk siapa tahu ada yang ingin ikut workshop, ikut demo melukis ya, silakan. Terus kalau teman-teman juga yang pengen ya melihat proses saya berkarya, mungkin bisa datang ke langsung, tinggal cari aja nanti di Google Map ya, Pacung Art Studio. Walaupun studionya studio kecil ya, nanti bisa. Untuk sekarang kecil. Yang mau melihat proses saya melukis, silahkan nanti bisa Sabtu atau Minggu datang ke rumah saya. Sabtu Minggu. Ya. Artinya waktu keluarga, untuk keluarga juga sekalian juga. Ya, karena mungkin ya kalau untuk pandemi sekarang, pandemi mungkin kita susah untuk bertemu ya. Nanti siapa tahu pandemi ini segera berakhir beli. Ya, betul. Biar cepat dibuka lah aksesnya untuk pertama. Kalau pandemi kayak saya kira sih, karena ini virus, virus nggak akan pernah mati. Sama seperti flu kan dari virus, nggak akan hilang. Nggak pernah hilang. Cuman ya setidaknya agar dibuka sedikit ruangnya, agar perekonomian berjalan lagi. Ya, itu dah.
Oke lah. Ya, segitu aja dulu, Suar. Oke. Ketemuan kita nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, Ini- Bli. Terima kasih jamuannya nih, Bli. Ini Di rumah sendiri jamuannya seperti ini ya. ini soalnya situasi kondisi tempat ini membuat wah saya nyaman sekali nih. Saya bisa nginap bisa di sini. Karena di tempat ini di apa namanya tadi? Pondok Nyoman. Pondok Nyoman ini disediakan penginapan juga, beberapa penginapan Ya. dan juga kolam renang. Dan kalau bisa lihat nanti di bawahnya ini view-nya bagus sekali. Selain hamparan Sawah, padi, sawah, perkebunan, ada gunung Watu Kau itu ya? ya Batu Karu. Watu Karu. Wah, ini sangat bagus sekali dan saya direkomendasikan sama Suar juga ke sini. Ternyata saya nggak Ya. cuma jauh-jauh dari Denpasar ke sini. Ya. Terima kasih juga Bli udah berkunjung ke sini ya. Lama gak ketemu Bli ya? Ya, udah lama sekali lumayan lah. Ya udah maunya dulu sih sering mau ketemu tapi batal karena sama-sama ada Sibuk. kesibukan. Ya. Ya saya sibuk sama juga ada ngajar juga di sekolah. Habis itu ini sekarang ada YouTube juga sambil ya Nah kalau Bli gimana ngajarnya? Ada ya terganggu nggak? lumayan seperti yang dibilang Suar tadi. Hampir sama ya? Hampir sama. Jadi ya perbedaannya kalau umpamanya Suar bisa mendemokan dulu. Hmm. Kalau kita kan nggak mungkin mendemokan. Ya. Habis itu suruh muridnya apa niruin. Itu susah itu untuk ngeceknya. Dia ngecek sama enggaknya susah. Jadi harus memang live. Jadi harus apa? Sebenarnya ada solusi Bli. Nanti Bli bisa merekam apa yang mau Bli ajarkan. Setelah itu Bli share di Google Classroom. Ya. Dan anak-anak suruh membuat video ketika mereka menirukan itu. Jadi bisa sebenarnya. Dan mungkin nanti untuk review materinya kalau mau live streaming atau langsung dengan anak-anak kan bisa dicek apanya yang susah, gerakannya bisa Nah. diajarkan di sana. Itu ya sama seperti di art ya. Ya, Ada sama. setiap anak tuh memiliki tingkat kesusahan berbeda-beda. Nah, Nah, maksud saya susahnya pas dievaluasinya itu. ya. Karena mereka kan kadang-kadang tidak didampingi orang tuanya, kadang-kadang cuma didampingi sama pengasuh. Ya. Pengasuhnya juga nggak tahu tentang Kebanyakan anak-anak pembantu masuk di sana. ya. Anak-anak yang diasuh oleh pembantunya. Itu Tapi dah keren ya. Kita agak berat juga sih. tapi kita optimis ya Beli ya. Pasti. Jadi seorang guru harus optimis. Kita harus bisa Pasti itu. memajukan anak-anak yang tidak bisa. Iya. Oke dah, sekian dulu acara ngusik pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari perbincangan kami hari ini dengan sewartawan di Pacung, Batu Riti, tepatnya di Pondok Nyoman. Pondok Nyoman. Ya, saya kembali lagi terima kasih buat Pondok Nyoman yang udah memfasilitasi. Ada minumannya juga sampai. Ya, terima kasih buat Pak Nyomannya. Nanti yang mau datang ke Pacung, jangan lupa ada dua hal di sini. Satu ada Pondok Nyoman, satu ada Pacung Art Studio. Jadi kalau mau istilahnya mau belajar melukis, muka freelance nggak nih Suar? Sebelum saya tutup nih. Kalau Freelance? umpamanya ada yang, wah ini pandemi nih anak saya mau belajar melukis nih. Kalau ada mau ya, datang nggak ke rumahnya dia? Kalau dulu sih masih bisa Beli, tapi kalau untuk sekarang mungkin waktunya yang susah. Oke. Ya, karena semakin sibuk ya. Karena Berarti saya tidak berani meninggalkan terlalu fokus di mencari uang aja. Oke. Jadi harus keluarga juga utama. Oke. Kalau dulu banyak dulu saya ngajar anak sampai ke rumah. Dan dulu sempat ditawarkan juga ownernya Plasar Non. oh lala. Nah, yang punya ya Plasar Non Silala Cantika. bapaknya Oh, bapaknya yang mau belajar yang- lukis. ya, yang saya sempat ditawarkan itu, tapi mohon maaf tidak bisa. Jadi Karena keadaan lah keadaan, hasilnya. jadi kita sangat sibuk sekali. Tapi kalau mau berkunjung ke rumah dengan senang hati saya akan ajarkan. Oke, berarti yang mau belajar Tidak harus bayar loh, tidak harus. Yang penting bawa alat, Persepsinya ya, bawa alat biasalah. sendiri silakan. ya karena tidak menyediakan alat di Suara. Ya, menyediakan alat, cuma kan tahulah Beli alat-alat seni rupa itu kan tidak Ya, murah, tidak murah. tidak murah. Jadi makanya kalau orang yang beli karya itu pengennya murah banget, silahkan beli yang di Sukowa. Sukoti, ada pasar-pasar seni lah istilahnya. Karena Baru itu kan dapat murah sana. ya bodoh dapat murah. Kalau untuk di seni yang Yang benar-benar memang prestasi lah istilahnya ya.
Tidak bisa karena alat-alatnya pun itu sampai puluhan juta. Belum lagi belajarnya beli. Kalau Iya. saya belajar dari 15 tahun ya. Dari SMA, kuliah tuh berapa dana yang dihabiskan. Jadi kalau ada orang yang nawar murah, silakan buat sendiri itu Ya, saya. sama seperti orang-orang di desain grafis lah. Ya desain grafis. Ya desain grafis itu kan kalau Jangan lihat desainnya simple, Hmm, tapi prosesnya itu susah. prosesnya mereka untuk bisa seperti itu tuh sangat sangat berat. Belum kuliah, belum nggak lulus pelajaran yang lain. Ya, betul. Oke lah, itu tadi sedikit sambungannya. Jadi nggak jadi nutup jadinya. Ini kalau saya sama Suar ini, aduh satu sehari satu malam udah selesai ini. Belum, Oke. belum lagi debat kita. Ya, belum debat lagi. Saya Belum. ini sering sharing sama Suar. Ya. Oke, itulah tadi musik saya sama Suar. Musik itu ngobrol itu asik. Ya. Jadi kita ngobrol ya mau ke kiri, ke kanan, Kanan. ke atas, ke bawah terserah. Istilah Balinya kangen dan Kangen kau. kau terserah. Karena nggak ada kangen kau beli. Oh, adanya? Nggak ada. Memang kangen kau tuh nggak ada. Ujungnya timur, ujungnya barat tuh nggak ada. Nggak ada. Kalau kita mau ke barat ya tembusnya di timur. Timur lagi. Ya, nggak ada. Dan sama kayak istilahnya konsep dunia itu bundar dan dunia itu datar. Datar itu. Nah, kalau mau diperdebatkan sekarang ini lama besok. Lama lagi. Ya. Karena Karena memiliki konsep sendiri-sendiri ya. seperti Nah, itu. Seperti itu. Karena ini ya percaya nggak percaya kayak orang tua dulu ya. Kalau orang itu bingung, istilah Balinya peh ciseng nawang kangen kau, karena emang nggak ada kangen kau. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa itu orang yang tidak tahu timur dan barat. Jadi seperti itu konsep orang tua dulu. Orang tua dulu. Oke. Oke dah. Oke lah, nggak jadi tutup ya. Nggak ada yang jujur tadi. Baik, itu tadi musik saya sama Suartawan di Pondok Nyaman dan di Pacung Art Studio. Nanti saya mau ke studionya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika suka, silakan share juga untuk mendukung konten saya. Biar saya bisa beli kamera yang lebih bagus lagi. Biar cepat monetize juga ya. Saya mulu-mulu ini bikin gini. Ya. Jadi emang Sengkaro. ya memang untuk nyari duit emang. Ya, jadi oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngusik berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda dan bahasan yang berbeda pula. Sampai jumpa. Bye.